kenyataan bahwa ekonomi kita mengalami kemerosotan yang luar biasa. Dan lebih dari sekedar itu, bahkan demokrasi kita itu mengalami kemerosotan yang saya anggap ini sesuatu yang sangat ironi itu. Nah, satu sisi ekspektasi yang cukup tinggi, ekonomi merosot, kemudian demokrasi juga begitu. Lalu kampus seperti apa gitu? Betapa orang bisa mengejek pemerintahnya dengan seenaknya sekarang. Masa demokrasi kayak gini ya? Kadang-kadang kita malu mendengar orang ngejek pemerintah, tapi ya pemerintahnya begitu, memang sesuai dengan yang diejekkan oleh masyarakat itu kan. Itu. Nah, oleh sebab itu saya kira ini harus diperbaiki keadaan seperti ini. Kalau kita mau lanjut ya sebagai bangsa, mau terus gitu, tidak bisa begini terus. Harus mulai dari membangun kesadaran kolektif bahwa ini semua harus diperbaiki, dan kita sudah punya nilai-nilai dasar untuk menjadikan pijakan perbaikan itu. Izin memindahkan perubahan lahan tidak diberikan. Akhirnya apa? Karena harus ada dibangun di pantai, tidak ada yang datang juga operasinya. Nah ini ada yang di atas bukit. Iya betul. Nah, tadi kita jalan-jalan tadi ada koperasi, hanya ada gedungnya, ada gedungnya, pintunya buka, isinya tidak ada. Tadi saya jalan-jalan sama satu mobil. Tutup, ada yang buka tapi isinya nggak ada. Itu gimana kayak gitu? Saya ke pertama dulu tadi, itu kepekaan mahasiswa. Bagaimana Anda melihat, Mas Ari, mahasiswa sekarang dengan era Anda dulu, ya? Era Anda ketika represif betul pemerintah, situasinya seperti itu, Anda dan kawan-kawan berteriak dan mengumpulkan di seluruh Indonesia gerakan untuk menumbangkan rezim. Tidak kita ingin mengatakan bahwa apakah harus begitu sekarang, tapi apa lihat dari sisi mahasiswanya, apa bedanya yang Anda lihat? Saya selalu percaya setiap sejarah itu melahirkan generasi, dan setiap generasi itu selalu meng-create sejarahnya. Era kami, misalnya, era di mana struktur politik yang sangat otoriter, di era Orde Baru, itu memang kampus itu dikooptasi. Tetapi secara teoritis itu bisa dijelaskan selalu ada siasat untuk bisa kita lakukan, mensiasati kekuasaan. Waktu itu militansi ada karena ada ancaman yang terus-menerus terjadi. Peristiwa 98 tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sekalipun kita bisa bicara bahwa itu titik kulminasi dari sekian gerakan mahasiswa. Nah, era dulu ya dengan segala keterbatasan, tapi situasi politik yang represif, dan ini ditopang oleh perjalanan panjang. Ya. Prestasi gerakan mahasiswa tidak semata-mata dikerjakan oleh mereka. Tapi juga oleh civil society yang lain komponen. Entah itu akademisi, LSM, jurnalis, dan kelompok-kelompok yang lain politik penekan gitu. Nah, kalau waktu itu bisa berhasil itu sebagian besar karena ya ada banyak krisis ekonomi, dan kemudian akumulasi yang itu menggerakkan, kemudian terjadi perpecahan di tingkat elit. Anda bisa bayangkan peristiwa ide menjatuhkan Soeharto, itu saya ingat di Gedung Pusat waktu itu membuat patung tapi dari kertas gitu. Itu setelah sekian panjang mengangkat tema itu. Nah, yang kemudian menjadi titik membesar gitu. Itu akibat dari krisis ekonomi bertemu krisis politik tidak segera dijawab oleh Soeharto. Cara-cara waktu itu yang dipakai dengan mengambil tokoh dipanggil, terus kemudian ada peristiwa juga kasus penculikan dan seterusnya itu tidak menghentikan militansi mereka. Nah, memang kalau dibandingkan sekarang tentu saja sangat berbeda. Dulu dengan segala keterbatasan, kalau kita mendistribusi informasi juga sangat terbatas. Gitu. Saya kalau demonstrasi itu ngetuki pintunya teman-teman yang kos itu, kalau mau demonstrasi itu meyakinkan, you harus datang, karena ini penting bisa mengubah keadaan, dan kalau kau nggak bisa datang gitu, minimal ya, Anda bisa membagi dukungan pada teman-teman yang lain. Dan saya rasa tidak banyak juga dosen yang mendukung waktu itu. Tetapi ketika membesar, saya selalu percaya ketika gelombang itu besar, kemudian mahasiswa dapat dukungan berbagai pihak. Mahasiswa itu sebagai artikulator, sekaligus agensi untuk mempengaruhi kebijakan. Sekarang tentu berbeda, karena dunia liberalisme, informasi yang makin terbuka, semua orang bisa akses itu. Dan mahasiswa juga punya cara untuk mengartikulasikan sikap kritisnya.
Beda dengan yang dulu juga gitu ya, Ya. masing-masing. Mereka kritis, tapi cara berkritisnya juga berbeda gitu. Artikulasinya gitu. Eranya sekarang saya sebut sebagai anonimus. Jadi dia bisa di media sosial tuh mengatakan banyak hal gitu. Tapi ketika ketemu belum tentu ini langsung gitu. Tetapi gerakan mahasiswa sekarang ini banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat dengan cara mempercepat ajakan orang untuk terlibat itu jauh dibandingkan dulu gitu. Dulu harus satu-satu gitu ya. Sekarang ini ajakan aja pakai WA aja tersebar. Iya, cepat sekali. Dan memang resikonya sekarang ini adalah ada potensi instan gitu. Dia cepat meledak tapi juga cepat redup. Nah, karena itu tantangannya sekarang adalah mengkombinasi itu, Pak Mahfud. Jadi saya kira Pak Mahfud bisa lihat sekarang ini tidak hanya mahasiswa yang bisa menyuarakan kritis di TikTok aja ya, media sosial. Itu rakyat, orang di grassroots aja bisa bercerita dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini luar biasa menurut saya gitu. Nah, dengan cara seperti itu memang kultur yang berbeda. Gitu. Tapi saya selalu percaya selalu ada sikap kritis itu. Saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud mendengarkan penjelasan Ari kan banyak sekali perbedaan, Pak. Meskipun nilainya sama bahwa sikap kritisisme itu ada pada sikap mahasiswa, cuma cara pengungkapannya yang berbeda. Pak Mahfud kan bisa melihat dari sisi helikopter view. Bapak pernah jadi aktivis juga di masa awal-awal 80, lalu kemudian pernah jadi pemerintah mengelola bagaimana politik dikelola dan memotret dari dekat, juga aktif di media sosial. Apa yang Pak Mahfud tangkap dari sisi mahasiswa dulu dan sekarang, dari sisi perjuangan mahasiswa? Ya, satu hal yang harus diingat bahwa perjuangan itu perlu waktu dan konsistensi. Seperti kata Mas Ari Jito tadi kan, waktu menjatuhkan Pak Harto aja harus buat patung sekian untuk meyakinkan itu bahwa ini perlu. Itu ya perlu kerja tidak sebentar. Saya lebih dari itu, Mas Ari. Saya itu angkatan 78. Angkatan 78 pada saat itulah pembekuan Dewan Mahasiswa itu. Iya, waktu NKKBK. Iya, NKKBK. Jadi pada waktu itu untuk pertama kali dalam sejarah perjuangan mahasiswa di era Orde Baru, suara untuk mengganti Pak Harto waktu itu udah muncul. Jadi di gerakan-gerakan itu. Sebelum itu ada Malari, tapi kan itu tidak untuk menjatuhkan Pak Harto, hanya protes terhadap modal asing dan sebagainya. Tapi tahun 78 itu udah membesar. Iya, membesar. Karena pencalonan kembali. Iya, sudah sampai ada yang masuk penjara juga kan. Heri Ahmadi, Magis, Indro, dan macam-macam gitu. Nah di situ, jadi saya ngikuti, saya bayangkan tahun 78 saya ikut turun ke jalan. Itu baru tahun 98 berhasil. Iya kan? Dulu pekerjaan panjang tuh. Gelombang gelombang panjang, dan itu betul tadi multidimensi gitu. Ya itulah kalau saya sering mengatakan kalau keadaan itu sudah keterlaluan, sulit diubah, tidak ada kekuatan apapun. Tuhan akan menciptakan sebab kejatuhan sebuah rezim. Itu yang terjadi kan gitu ya, Pak. Otoritarisme di era Orde Baru itu dilakukan dengan banyak cara. Apa yang disebut dengan depolitisasi, deideologisasi, dan floating mass. Floating mass, ya. Orang nggak boleh berpolitik gitu. Iya. Dan kita tahu itu. Saya ceritakan Pak Prof Mahfud tadi. Saya sering nulis, saya sering baca soal itu juga. Saya waktu jadi aktivis itu, saya sering ngeliping kan, saya pelajari gitu. Saya katakan memang, ini depolitisasi itu sejak dulu dilakukan, menjauhkan politik. Karena propaganda Orde Baru itu, instabilitas itu identik dengan politik. Di era Orde Lama itu, karena itu politik harus dijauhi. Orang digiring untuk developmentalis begitu. Deideologisasi itu ya, kemudian muncul asas tunggal waktu itu. Terus semua dikontrol. Nah, floating mass itu soal mengembang. Politik nggak boleh sampai ke desa-desa. Gitu. Nah, cerita politik itu identik sesuatu yang ketidakstabilan dan seterusnya, yang buruk itu direproduksi. Anda bisa bayangkan ya, cara ini yang dipakai ya. Nah, ada yang dulu namanya ABG, Abri, Birokrasi dan Golkar. Itu instrumen-instrumen yang cukup efektif. Anda bayangkan, selama 32 tahun itu dikerjakan sistematis. Kemudian, tapi memang gayanya Pak Harto ini kan orangnya senyum gitu. Nggak marah-marah pidato-pidato gitu. Tetapi itu
menaklukkan dengan cara-cara hegemonik lewat pendidikan dan seterusnya itu. Kita lanjut yang kedua Pak, kalau gitu Pak ya. Ini kampus dan mimbar akademik. Sebagai dua-duanya, Pak Mahfud pernah menjadi wakil rektor, sampai sekarang masih menjadi tokoh kampus ya. Mas Ari sekarang memimpin kampus. Apa yang kira-kira, Mas Ari dulu deh, yang dihadapi sekarang ini loh problem yang dihadapi oleh kampus perguruan tinggi, terutama dalam konteks kita berhidup demokrasi seperti sekarang ini. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ekonomi kita mengalami kemerosotan yang luar biasa. Dan lebih dari sekedar itu, bahkan demokrasi kita itu mengalami kemerosotan yang saya anggap ini sesuatu yang sangat ironi gitu. Nah, satu sisi ekspektasi yang cukup tinggi, ekonomi merosot, kemudian demokrasi juga begitu. Lalu kampus seperti apa gitu? Kalau kampus itu pragmatis, pasti nanti hanya sekedar kalau bicara soal kemerosotan ekonomi, budget yang diturunkan dari APBN ke jatah berkurang. Kampus itu makin berkurang. Apalagi juga di swasta itu ya. Ekonomi masyarakat sudah menurun. Daya beli yang terbatas. Menyekolahkan itu nggak mudah. Ini PR ini harus menjadi PR besar karena apa? Kalau negara tidak memberi perhatian yang cukup serius pada pendidikan, ya masa depan kita pada mereka nanti. Ya. Saya selalu katakan bahwa masa depan itu sangat ditentukan kualitas SDM kita hari ini gitu. Nah, PR ini yang saya katakan bahwa kami ngerasakan ya di kampus ini, kalau saya menyebut bahwa kalau budget ini makin menurun, nggak mungkin kan kita langsung menaikkan UKT. Ya. Wah, nggak bisa itu menaikkan UKT mesti langsung teriak gitu. Karena memang kita juga melihat bahwa masyarakat ekonominya juga merosot. Ya. Gitu. Nah, karena itu kita mengurangi pengeluaran dengan melakukan rasionalisasi. Di sisi yang lain kita juga harus mencari akses dengan kemitraan dengan alumni untuk bisa menutup atau mengatasi dengan beasiswa, bantuan-bantuan yang dipakai untuk mengatasi itu. Nah, urusan demokrasi ini menjadi PR kita. Kalau kita pernah mengalami otoriterisme yang panjang 32 tahun, kemudian mengalami demokrasi ya hampir 2 dekade kayak gitu-gitu, terus kemudian mengalami penurunan, kita pernah belajar dari situasi seperti ini gitu. Nggak mungkin kampus ini dibungkam. Sekalipun ada upaya-upaya ke sana, pasti kampus akan melawan gitu. Karena memang kita pernah punya pengalaman nggak enak kalau negara otoriter itu. Dan kita pernah juga mengalami bahwa ada ruang kebebasan di era demokrasi awal. Tetapi konsolidasi demokrasi kita kan buruk gitu. Nah, kalau kita mau menempatkan kampus sebagai agen demokrasi sekaligus nanti melahirkan anak-anak didik yang cerdas itu, negara ini pastinya harus punya investasi yang gede, memberi resource yang gede ke sana. Concern pada itu ya. Ini Pak Prof Mahfud pasti tahu lah. 20% budget kita APBN untuk pendidikan itu kan tidak sepenuhnya ke sana gitu. Rata-rata untuk sekolah kedinasan, jumlah itu aja birokrasinya terlalu gede gitu. Nah, disinilah saya kira saya sedih itu kalau kampus ini bebannya makin kesini makin berat. Karena itu saya sedih kalau ada pertarungan gesekan antara kampus swasta dan kampus negeri gara-gara berebutan mahasiswa swasta. Itu gara-gara rekognisi negara pada pendidikan itu rendah. Ya, menurut saya ini harus ada koreksi ya. Nah, soal demokrasi nih, hari gini kok masih ada teror-teror, hambatan-hambatan itu menurut saya kemunduran. Dan itu bukan membuat kampus ini tenggelam atau mati. Kalau direpresi, pasti akan melakukan perlawanan. Pak Mahfud, problemnya sih berat sekali Pak ya, kalau melihat ada 2 garis besarnya, misalnya tadi Mas Ari Juta mengatakan soal problem anggaran ekonomi dan segala macam yang serba susah dihadapi sekarang, ditambah dengan program demokrasi juga. Gimana Pak, zaman Anda dulu dibandingkan sekarang, dari sisi mananya yang mesti bisa dilihat sebagai harapan untuk meluruskan, mengembalikan kampus sebagai entitas yang memerdekakan dan bisa hidup dengan ada satu pernyataan ya, saya spill tadi dari Mas Ari ini, bahwa apapun yang dilakukan pemerintah, kampus tidak mungkin bisa dibungkam. Mungkin dibungkam sekarang, seperti yang sudah dibungkam di sini, muncul di sini, dibungkam hari ini, besok tidak bisa, dan seterusnya. Karena itu sepertinya seperti hukum alam aja. Kampus itu sejak awal abad ini kan selalu kan anak-anak muda, mahasiswa dan sebagainya itu tidak bisa dibungkam gitu. Sehingga pada akhirnya tinggal
bagaimana kita mengelola ini untuk tetap membawa kita itu ke arah yang lebih maju di bidang demokrasi. Jadi betul sekarang enggak zamannya sih demokrasi sekarang kok pakai teror, pakai pecah belah, pakai fitnah dan sebagainya, dan itu sebagian diantaranya dilakukan oleh aparat misalnya. Itu kan buruk sekali, kemunduran yang luar biasa. Tetapi juga di dalam sudut kinerja kelembagaan demokrasi, kita merasakan adanya kemunduran juga loh, karena sekarang itu muncul dari sisi kelembagaan demokrasi iya, muncul demokrasi formalnya menjadi lebih menonjol daripada substansinya. Itu yang sekarang banyak memunculkan terbaru ini ada tulisan hantu fasisme ya di majalah oleh Sukidi. Oleh Sukidi di majalah Tempo, saya baca di majalah Tempo. Itu mengatakan kan begini, sebenarnya dulu kejahatan atau fasisme itu, totalitarisme, fasisme itu muncul kan melalui demokrasi. Jadi Hitler itu membangun partai, lalu ikut pemilu, menang sedikit, bergabung dengan orang, lalu mengkooptasi orang, lalu menekan, menteror, sampai menjadi penjahat yang konon paling besar dalam menggunakan demokrasi sejarah, untuk membunuh demokrasi. Menggunakan demokrasi untuk membunuh demokrasi. Nah, gejala ini sudah mulai muncul loh sekarang di Indonesia. Termasuk di kita Pak Indonesia. Iya dong. Kadangkala sesuatu yang tidak benar itu dikompromikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Sehingga kemunculan istilah autocratic legalism. Hukum dijadikan cover untuk membenarkan sesuatu yang salah sebenarnya. Sehingga orang lalu tidak bisa dipaksa untuk tidak melawan. Dipaksa untuk menerima. Karena aturannya kan sudah begitu. Padahal aturannya itu dibuat melalui proses kolusi dan salaman di bawah meja di antara para politisi itu. Dan itu buruk sekali bagi masa depan pembangunan Indonesia. Dan yang begitu tuh dalam keyakinan saya tidak akan pernah menang. Itu tinggal nunggu waktu gitu. Oleh sebab itu lebih baik ditata dari sekarang. Perubahan itu diatur secara fair, secara demokratis, tapi semuanya sportif di dalam berdemokrasi itu akan lebih baik. Tadi ada istilah misalnya kebebasan member akademik ya. Akademik. Jadi begini juga menjadi masalah tuh, karena sekarang member Leerstool, para dosen, para akademisi itu kan sekarang juga mulai dihadapkan pada hambatan ya. Tidak bisa bicara secara terbuka berdasar keilmuannya kalau itu tidak sesuai dengan kehendak pemerintah. Misalnya siapa sekarang secara akademik orang mengatakan anggaran 20% anggaran pendidikan itu bunyi konstitusi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, 20% dari APBN dan dari APBD. Tapi siapa sekarang yang berani mengatakan dengan lantang bahwa sebenarnya 34% dari 20% ini udah dipakai untuk MBG. Misalnya. Iya. Orang kampus nggak ada yang bersuara tuh. Justru peneliti-peneliti muda yang secara lepas memang orang kampus, tapi dia yang mengatasnamakan dirinya sendiri. Dan lembaganya gitu di luar ya. Iya, makanya kan. Nah, yang seperti itu tidak bagus bagi negara ini kalau kebebasan kan ada dua, ada kebebasan akademik. Kebebasan akademik itu adalah kebebasan untuk meneliti, menggali, menemukan sesuatu tanpa dihambat. Lalu yang kedua kebebasan member akademik. Betul. Kebebasan dari hasil kebebasan akademik itu dikemukakan ke publik. Menyuarakan, mengkoreksi gitu ya Pak ya. Nah sekarang kebebasan membernya itu tidak ada. Bahkan kadangkala orang meneliti, menyesuaikan dulu kan. Laporannya nih kalimatnya gimana nih agar ini tidak tersinggung. Kan gitu kan sekarang ya kan. Jangan gitu dong kalimatnya terlalu kasar kan gitu. Sehingga lalu apa? Bagi dunia akademik itu menimbulkan kemunduran apa? Melahirkan apa yang sering disebut intelektual tukang itu. Karena sana mesen kalimatnya begini dibuatkan kalimatnya. Kalau masih begitu sih masih mending. Metodologinya diubah agar sesuai dengan pesanan kan gitu. Wah itu jelek sekali. Nggak maju-maju nanti kita kampus kita itu. Jadi kebebasan member akademik, kebebasan akademik itu saya kira perlu digalakkan lagi. Dan dengan ini norma akademik dan tradisi akademik juga. Kalau norma itu kan kecenderungan
membangun norma akademik bahwa kalau Anda mau lulus harus waktunya sekian, setiap semester sekian, itu kan norma ya. Yeah. Pre-rate-nya ini gitu ya. Kalau Anda mau lulus harus ambil KKN dulu misalnya. Itu kan norma kan. Yeah. Kalau Anda mau lulus harus lulus mata kuliah ideologi negara 2 dulu, itu kan norma. Yeah. Nah, sekarang banyak sekali perguruan tinggi itu dibangun hanya untuk norma. Bukan untuk tradisi keilmuan, tapi norma akademik saja. Oleh sebab itu lalu banyak perguruan tinggi ruko pinggir jalan, pokoknya ngeluarkan ijazah, punya selesai, nggak ada ilmunya, gitu. Banyak orang beli ijazah di pinggir jalan karena yang penting normanya, SKS-nya sekian, kuliahnya sekian, ini udah terpenuhi semua gitu kan. Di semester sekian sudah sekian ini tradisi akademiknya sudah lulus gitu. Nah itu jelek sekali. Ya. Saya terjadi keasikan kita ngobrol lama. Ini baru 2 bagian, masih ada 2 bagian lain. Bagian berikutnya itu sebenarnya udah kita singgung banyak, Pak. Membaca kualitas demokrasi. Tadi sebagian sudah dibahas. Tapi sebelum ke sana, ini mau saya tanyakan tentang bukan lagi sebagai aktivis, tapi sebagai seorang sosiolog, Pak. Kita mau dapat dari Mas Ari. Dan sebelum sampai ke sana, saya mau ngasih tahu ini Mas Ari tadi menunjukkan ke saya, Pak Mahfud. Ada buku Sosiologi Rakyat. Sosiolog Rakyat. Nih, ini gambarnya Mas Ari. Ini masih muda banget. Intelektualisme dan aktivisme 50 tahun Ari Sujud. Katanya mau diserahin Pak Mahfud. Sambil dijelaskan, monggo. Ini Pak Mahfud. Nah, jelaskan dulu isinya. Jadi ini teman-teman waktu saya usia 50 itu menuliskan tentang saya. Ya, waktu perjalanan mereka ada teman selama mahasiswa, kemudian murid, ada juga kolega dan seterusnya termasuk dosen. Nah, ini didedikasikan sebagai pengingat bahwa you punya jejak ini dan tanggung jawab kita untuk menjadi aktivis itu jangan pernah madam. Isinya itu. Menarik. Makasih. Oke. Ulang tahun ke-50 sekarang sudah 54 Pak usianya. Banyak banget yang nulis ya. Iya, banyak sekali. Sahabatnya banyak dua. Nah, saya mau menggali itu, Pak. Sebagai seorang sosiolog, Mas Ari ini sosiolog UGM, itu tadi sebagai reputasi dia sebagai sosiolog, pengakuan teman-teman nulis buku. Saya sambil lihat membaca demokrasi dari kacamata seorang sosiolog, Ari Sujito, apa yang paling dicermati, yang menurut Mas Ari sekarang yang paling penting dilihat dari sisi kualitas demokrasi kita sekarang? Yang paling diagnosa utama Anda apa? Yang paling serius itu sebetulnya adalah demokrasi kita itu mengalami kehilangan pesonanya. Itu justru dirusak oleh lembaga-lembaga representasi, satu. Kemudian yang kedua, perjalanan kita reformasi yang melahirkan demokrasi itu sebagian besar terlupakan. Ada banyak agenda dulu desentralisasi, sekarang daerah juga mengalami resentralisasi, bahkan oligarki luar biasa. Kemudian demilitarisasi, reformasi hubungan sipil militer, sektor keamanan dan pertahanan mengalami peluruhan luar biasa sekarang ini. Bahkan saya sebut militerisasi ulang terjadi, militerisme juga terjadi. Menurut saya pengkerdilan ini dampaknya pada partisipasi, munculnya apatisme. Oke, di atas kertas orang ikut berpartisipasi dalam pemilu, tetapi tidak ada korelasi partisipasi dalam pemilu itu dengan legitimasi yang ada dalam lembaga representasi itu. Banyak yang masyarakat itu ikut pemilu, tapi tidak merasa harus mengawal gara-gara yang dipilih itu mengalami diskoneksi dan tercerabut dari akar sosial. Yang ada sekarang ini pemilu kita ini ditandai oleh fungsi partai itu nggak jalan. Yang ada adalah berfungsi sebagai organisasi peserta pemilu, ya dia tiap mau pemilu dia ada gitu. Tetapi sebagai partai itu nggak jalan gitu. Agregasi, artikulasi dan seterusnya. Pendidikan politik tidak dikerjakan. Rata-rata itu dikerjakan oleh entah itu akademisi, entah itu aktivis LSM, tokoh-tokoh di komunitas begitu. Nanti partai itu mengalami itu. Nah, saya katakan, saya tadi di awal cerita, ada depolitisasi di ideologis dan floating mass di era Orde Baru. Sekarang ini muncul depolitisasi ulang. Lahirnya remilitarisasi yang secara sistematis menggunakan argumen lewat peraturan dan praktek-praktek kita. Bahkan teror-teror seperti ini sebetulnya orang gampang tahu siapa yang melakukan. Dan kalau dulu nggak tahu, kan sekarang makin tahu. Dilacak ini siapa dengan mudah.
kenapa ini tidak pernah menjadi bahan pelajaran berharga buat kita bahwa demokrasi kita yang mengalami defisit, capaian formalnya ada, institusi ada, tetapi substansi dari lembaga-lembaga yang kita bentuk produk reformasi ini tidak berjalan secara baik. Defisit demokrasi itu kayak menjebak orang semakin kesini makin mudah marah, makin mudah tersinggung, terbelah dan segala macam. Secara sosiologis. Ya, salah satunya itu. Ketika orang tidak percaya pada institusi perwakilan itu, dia pasti paling kita cuma diakali kayak gitu. Nah ini yang munculnya distrust. Akibatnya apa? Sekarang ini kalau orang didatangi oleh parlemen, ya paling begitu, sinisme. Dan ternyata juga lembaga-lembaga parlemen juga sinis. Demikian juga ini kayak kasus yang banyak sekali pelibatan tentara dalam institusi sipil. Itu kan kalau dulu disebut dengan militerisasi. Itu sudah menjadi bagian dari koreksi awal. Saya pernah nulis buku itu, demilitarisasi, desentralisasi dan demokratisasi. Waktu itu reformasi sektor pertahanan dan keamanan itu menjadi pintu masuk buat kita menata demokrasi. Demokrasi itu ditandai oleh supremasi sipil. Tetapi ketika partisipasi itu makin ditutup, maka ya proses partisipasi sipil tidak tumbuh, tidak menguat. Bagaimana kita bisa menyebut demokrasi? Nah itu poin kunci kita. Nah yang juga saya kira katakan bahwa demokrasi yang seperti ini membuat orang itu apatis. Kalau orang udah apatis itu biasanya benturan akan terjadi gitu. Nah saya merasa kalau publik ini disuguhi kebijakan-kebijakan yang justru kontradiksi antara omongan dan kenyataan yang seringkali itu apakah tidak ditonton mulai dari bakul tukang beca semuanya nonton dikira. Dan saya katakan Prof. Mahfud ya, demokrasi itu syaratnya adalah ruang publik yang bisa dipakai orang untuk mengerti. Ruang publik kita makin kumuh. Ya, makin kumuh banget. Ditandai oleh pergunjingan-pergunjingan. Anda bisa bayangkan, omongan gini, statementnya nanti dikoreksi lagi. Buat dipikir dulu, jangan bicara dulu gitu. Nah, policy saya gitu-gitu. Maksudnya di dalam pemerintahan ini? Di dalam pemerintahan. Kadang-kadang membuat kita itu merasa bahwa pidato, ini dikira rakyat nggak mendengar. Marah-marah kayak gitu, jangan begitulah gitu. Nah, menurut saya sedih saja ini kaitannya dengan Prof. yang kita diskusikan tadi. Anak-anak muda membaca ini kayak apa? Anda bisa bayangkan, jika sejarah itu ditandai oleh kekumuhan seperti itu, pasti anak-anak muda akan bertanya, di zamanmu Anda bisa melakukan sesuatu kok tidak melakukan? Bagaimana tanggung jawab moral kita? Maka itu saya katakan bahwa sekecil apapun kita harus melakukan sesuatu untuk perbaikan. Berpikir kritis, tradisi untuk melakukan balance dalam kekuasaan itu harus dilakukan. Sekalipun nanti perjalanan kita memang tidak mudah, tapi itu harus dilakukan. Karena pertaruhan kita di sana. Oke, itu soal demokrasi. Kita yang terakhir nih sekarang. Membangun dari desa. Penting ini karena kita berhadapan dengan orang yang setiap saat berinteraksi dengan masyarakat, seorang sosiolog. Sementara kita pernah membayangkan atau bahkan mendengarkan bahwa membangun Indonesia itu sejatinya yang ideal adalah membangun dari desa. Sementara kita lihat realitanya sekarang makin banyak urusannya itu dengan pusat dan segala macam. Program-program desa nggak tahu gimana update-nya sampai sekarang. Nah, Mas Ari masih yakin bahwa kondisi politik, kebijakan pembangunan yang dimiliki sekarang itu masih memungkinkan desa punya peran untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa. Jadi masyarakat yang paling rentan sekarang akibat dari buruknya demokrasi, ekonomi maupun sosial itu desa. Saya mengatakan ini karena apa? Desa ini sempat mengalami apa yang disebut dengan empower, mengalami keberdayaan sejak ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 itu tentang desa. Di situ ada rekognisi, ada otorisasi, lalu ada distribusi. Di antaranya ada dana desa itu. Sekarang ini mengeluh itu. Desa-desa itu mengalami apa yang disebut dengan beban baru. Misalnya dana desa saja sekarang sebagian besar dipotong. Dari sekitar 1,2 M itu jadi tinggal 300-an. 300 sekarang. Waduh. Padahal harus beban sini, beban sini. Persis. Resentralisasi terjadi karena corak dari program-program itu tidak mencerminkan undang-undang dulu gitu. Nah, dengan demikian sebetulnya ya kira-kira lebih dari 80.000 desa yang ada itu mengalami goncangan yang luar biasa. Padahal saya selalu katakan bahwa bangsa Indonesia ini mestinya bercermin dari cara desa itu survive sejak dulu. Dan desa itu ada sejak sebelum negara ini ada.
dalam arti informasi berupa masyarakat adat dan seterusnya itu. Jadi perlakuan kita kepada rakyat itu diantaranya bagaimana menempatkan desa sebagai arena membentuk kesadaran dia dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan seterusnya itu. Maka saya katakan bahwa orang-orang desa ini sekarang banyak yang mengalami beban yang saya baru yang ditemui kepala desa karena mengeluh gitu. Urusan koperasi, urusan makan bergizi dan seterusnya itu. Yang bagi dia gitu ada beban yang tidak beban tambahan gitu. Ya. Nah, rasa-rasanya negara harus melakukan koreksi atas itu. Karena beban ini kalau ini terus, apalagi ekonomi politik ya, kalau kita baca ya, skema policy-nya di tingkat nasional ini keliru akibat dari respon krisis global gitu. Ini dampaknya ke daerah. Transfer fiskal dari pusat ke daerah aja makin berkurang gitu. Nadinya orang-orang desa ini juga makin megap itu. Karena kalau daerah-daerah itu yang mengandalkan APBD, kalau transfer fiskalnya berkurang gitu, aktivitas mereka yang warung-warung itu yang beli siapa? Bakul-bakul kecil itu yang menghidupi siapa? Gitu. Ya. Nah, yang kayak gini-gini nggak pernah dipikirkan. Misalnya logika tentang yang misalnya apakah kehadiran MBG ini bisa menggerakkan itu, kenyataannya tidak. Ada praktek oligarki yang semua tahu secara hukum udah bermasalah dan tata kelola yang buruk. Nah, ini mesti ada koreksi gitu. Karena kalau enggak, beban yang berat ini harus disanggah masyarakat desa. Nah, saya merasa ini kalau negara tidak melakukan penyelamatan, Indonesia akan bisa terpuruk. Pak Mahfud di era Pak Jokowi kan rasanya desa masih menjadi lumayan perhatian ya. Dengan dana desa dan segala macam yang cukup terkontrol gitu. Makin kesini desanya udah makin lepas dari orientasi. Gimana Pak? Zaman Pak Jokowi kan ada istilah membangun dari pinggiran ya, betul. Kemudian ada istilah daerah terluar, terbelakang, tertinggal dan sebagainya. Itu memang maunya dari luar, tapi lama-lama tersentralisasi juga. Pembentukan institusinya kan dulu dibentuk Kementerian Desa, ya kan? Persis Kemendes. Iya, Kemendes. Karena kita memang punya ide, lalu dibentuk undang-undang desa dengan dana minimal bagi setiap desa. Nomor 6 tadi ya Mas Ari ya? Iya kan? Kemudian sekarang ini agak menjadi kabur karena apa? Seperti kata Mas Ari tadi, fenomena sekarang misalnya untuk koperasi desa itu pertama konsep koperasinya sendiri sudah keliru ya. Sebagai program oke lah, itu program pemerintah, kita tidak boleh bahwa itu salah, silakan itu program, tapi bahwa itu disebut koperasi kan keliru sebenarnya. Koperasi itu kan modalnya dari bawah, bukan mencari keuntungan. Nah, sekarang modalnya di drop dari atas, disuruh mencari untung dan 6% untungnya nanti dikembalikan ke negara, ya kan? Lalu seharusnya kan ada MBG itu. MBG itu kan bagus kalau diserahkan ke desa ya. Udah desa aja yang cari telur, cari sayur, cari ayam. Sekarang di drop dari atas semua. Sehingga yang di desa malah mati, ini didatangkan dari luar gitu. Nah, yang seperti ini kan perlu diketahui oleh pemerintah bahwa itu tidak efektif apa yang dilakukan sekarang. Sehingga di desa itu belum lagi secara politis ya. Ini tadi secara sosial ekonomi saja seperti itu. Nah, suara-suara seperti ini nih kan banyak sebenarnya. Hampir setiap kali muncul. Ini loh masalahnya. Anda membangun koperasi desa Merah Putih misalnya. Itu ada orang nampakkan dibangun di pantai yang kalau air pasang tuh naik ke situ, siapa yang mau beli ke situ? Kenapa? Karena desa diminta menyediakan tanah sekian ribu meter, sementara tanahnya tidak ada. Izin memindahkan perubahan lahan tidak diberikan. Akhirnya apa? Karena harus ada dibangun di pantai, tidak ada yang datang juga koperasinya. Nah, ini ada yang di atas bukit. Iya betul. Nah, tadi kita jalan-jalan tadi ada koperasi, hanya ada gedungnya, ada gedungnya, pintunya buka, isinya tidak ada. Tadi saya jalan-jalan sama satu mobil. Tutup, ada yang buka tapi isinya nggak ada. Itu gimana kayak gitu? Masa tidak diketahui? Mas Ari yang sering interaksi dengan kepala desa, perangkat desa, apa komentar mereka tentang koperasi desa Merah Putih? Ya mereka kan sebagian besar terpaksa. Dan daerah juga begitu sebenarnya. Ya kalau bicara soal filsafat dan prosesnya top down itu ya bukan di koperasi. Dan ini kan bukan soal suka tidak suka. Tapi ini pertaruhan, ini soal bangsa. Kalau keliru ya harus koreksi lah. Gitu. Nah, menurut saya
pemerintah itu mestinya membuka saluran-saluran kritik dari bawah. Kalau memang keliru ya dikoreksi, daripada nih akumulasi. Misalnya kayak desa itu beban baru. Kalau misal dihadapkan pada situasi, gejala resentralisasi saja sudah mulai nampak itu kencang, makin kesini makin kencang gitu. Dan orang-orang desa dulu dijanjikan waktu pemilu nggak gitu loh. Gitu. Nah sekarang kenyataannya begitu. Nah poin saya adalah perbaikilah desa ini. Karena kalau desa ini makin menderita, bangkrut Indonesia ini. Karena saya lihat itu penderitaan desa itu tidak hanya bicara soal bagaimana dia bisa survive hari-hari APBDes dan seterusnya, lebih dari sekedar itu. Banyak sekali mereka nggak kerja, alih fungsi lahan juga besar-besaran, dan itu ekspansi upaya-upaya seperti ini kalau nggak segera dilakukan, kemerosotan luar biasa. Penderitaan desa harus dijawab mestinya.